Apa kabar Bapak Ibu? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman desain dan pemrograman mobile. Nah, di sini kita akan melanjutkan proyek kita yang sebelumnya yaitu membuat eh, prototipe untuk pariwisata gitu ya, aplikasi untuk pariwisata. Nah, di sini kita di pertemuan ini kita akan membuat halaman menu utama. Jadi untuk splash screen itu minggu kemarin udah kita bikin atau sebelumnya udah kita buat. Nah, kita lanjutkan ke halaman yang kedua adalah halaman menu utama. Di sini menu utama itu fungsinya buat kita navigasi ke konten-kontennya. Jadi di bagian menu utama itu ada button untuk ke halaman seperti ke bagian produk, kemudian di bagian informasi, kemudian di bagian maps dan sebagainya. Jadi di bagian menu utama itu pusat sebagai navigasinya buat kita menuju ke halaman konten. Nah, di sini kita membuka projectnya kita. Jadi kalau Bapak Ibu belum membuka, kita bisa login terlebih dahulu ya, seperti sebelumnya kita buka websitenya Figma, kemudian dia bakal ngasih halaman login, kita login pakai akun Gmailnya mahasiswa. Waktu kita udah masuk itu tampilannya seperti ini. Ini project yang kita bangun sebelumnya, jadi sebelumnya kita udah buat halaman splash screen itu seperti ini. Kita lanjutkan membuat halaman menu utama. Double klik saja. Di bagian frame kita bikin halamannya sama gitu ya, ukurannya itu iPhone 13 14. Nah, di sini kita bikin cornernya juga sama seperti sebelumnya, itu 30. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mendesain layoutnya. Nah, di sini saya pakai rectangle. Untuk yang bagian atas itu fungsinya buat headernya, jadi nanti ada gambar dari pariwisatanya. Jadi ada gambar di Belitungnya. Kemudian kalau udah selesai, kemudian saya juga pakai rectangle untuk bagian yang di sini. Ini fungsinya buat nanti saya naruh teks dan gambar buat memperbagus aja dari desainnya kita. Kalau udah selesai, kita lanjutkan ke menu-menunya. Jadi di sini saya bakal taruh 4 menu. Satu, saya copy pastein aja. Ini dua. Kalau ini kegedean, kita bisa sesuaikan. Jadi kita samakan aja untuk ukurannya 200 cukup kayaknya ya, atau 220. Nah, kemudian ini kita samakan juga ukurannya itu untuk tingginya 120 mungkin udah cukup ya. Nah, untuk bagian kontennya ya atau menu-menunya itu kita bikin 150 saja deh. Untuk tingginya 150, untuk lebarnya kita samakan aja 500 aja deh. Tadi berapa ya? 450. Oh, widthnya yang ini ya. Sama di 150 ya. Ini kita hapus, kita copy ya. Yang ini kita copy biar sama semua ukurannya. Paste-nya sama seperti ini, paste here. Kalau nggak bisa Ctrl C, Ctrl V aja deh, gampang gitu ya. Nah, kalau udah selesai, bagian bawahnya kita taruh juga. Ada 4 kotak. Satu, kita kopas. Ini dua. Berarti ini udah kepanjangan ya. Kita kecilin lagi nih. Nah, seperti ini. Ini satu, ini dua. Kita ke tengah dikit, ini juga ke tengah dikit.
Nah, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, untuk yang bawahnya ini nanti fungsinya buat uh, kita pindah frame. Yang ini untuk bagian menu, yang ini untuk nanti gambarnya. Nanti di sini juga ada menu 3. Nah, di sini untuk headernya. Jadi demikianlah bagian layoutingnya. Jadi layoutnya itu kita bikin seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukin gambarnya dulu nih. Masukin gambarnya itu di bagian rectangle-nya ini ada flash image. Kita klik. Nah, kita masukin Belitung nih. Kita double klik aja, kita klik di sini. Gitu ya. Nanti dia bakal menyesuaikan posisinya. Nah, jadi kita pilih rectangle, kita pilih gambarnya. Nanti kalau udah selesai kita tinggal klik di bagian rectangle-nya tadi. Jadi klik sekali aja nanti dia bisa langsung menyesuaikan posisinya. Seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai, saya tambahkan lagi satu rectangle di atasnya. Ini fungsinya buat bagian source. Source itu buat kita nyari. Cornernya bikin 30. Nah, begini warnanya kita ngaturnya warna putih. Ini kalau kurang panjang kita panjangin nih. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal desain aja. Yang lain caranya, yang ini kita bikin cornernya ini 30 juga. Nah, di hasilnya kayak gini. Kemudian untuk warnanya bebas, saya pilih warna ungu saja. Oke, kemudian untuk yang bagian bawah juga bebas warnanya apa gitu ya. Nah, untuk yang bagian yang ini ada 4, saya pakai cornernya saya pasang 20. Kemudian warnanya saya kasih warna putih. Putih tapi nggak kelihatan ya. Jadi sedikit abu gitu ya, sedikit abu. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah selesai, kemudian saya mau tambahkan gambarnya. Di sini ada bagian tambahin gambar. Yang mau saya tambahkan adalah bagian yang ini dulu, width-nya. Ukurannya saya sesuaikan di sini. Kalau kegedean saya kecilin gitu ya. Ini menyesuaikan. Nah, kayak gini hasilnya. Untuk yang bagian ini nanti saya tinggal masukin teksnya. Jadi saya fokusin layoutnya dulu, masukin gambarnya dulu, nanti baru terakhir teks. Saya masukin gambar lagi. Itu yang untuk menu-menunya saya masukin gambar yang mana ya. Ini bebas aja sih. Contohnya gambar mobil deh, mobil. Nah, yang ini. Ini saya atur ukurannya segede ini. Kecil saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah saya masukin lagi. Yang motor. Jangan lupa tekan shift ya Bapak Ibu ya, biar gambarnya itu proporsional. Kemudian saya masukin lagi yang bot kapal ya. Nah, saya masukin lagi gambar
yang ini bebas saja ya Bapak Ibu ya. Ini kontennya itu kita nyesuaikan untuk menu-menunya. Nah, gambar mobil ini aja deh. Nah, untuk yang gambarnya berarti kita udah selesai. Sekarang kita fokusnya bagian menunya. Nanti menunya kita bikin di sini ada 3 ya. Nah, di sini kita bikin menunya pakai rectangle juga. Ini kita samakan aja deh 120 kali 120. Jadi hasilnya kayak gini. Ini saya nggak tahu nih muat atau enggak. Kalau nggak muat kita kecilin lagi. Nah, seperti ini nih nggak muat, jadi kita kecilin lagi biar dia sesuai sama ukurannya. Jadi fleksibel aja Bapak Ibu ya. Kita seleksi 3 gambar yang tadi, kita pasang cornernya 30 biar bentuknya seperti menu, kemudian warnanya kita bikin warnanya warna putih. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita pasang shadow-nya di bawah itu ada shadow di efek. Nah, drop shadow biar dia kelihatan kalau ini menu gitu ya. Ini sama seperti yang ini juga harusnya ada shadow-nya. Di sini kita tinggal stroke efek deh, efek kita pilih plus gitu ya. Nanti bakal drop shadow. Nah, seperti ini. Kalau warnanya masih terlalu abu gitu ya, maka kita cerahkan dikit lagi. Kita feel-nya lebih ke arah putih dikit. Nah, abunya dikit gitu ya. Nah, seperti ini. Sedangkan ini kita pasang warna putih aja. Nah, untuk bagian gambarnya kita bisa pilih gambar yang ini. Kita ulang ya, kita pilih gambar yang foto ini, kemudian kita pilih gambar lagi untuk yang rental, kemudian kita pilih gambar lagi untuk yang tadi food udah buat di hotel. Nah, sekarang udah selesai semua, jadi desain layoutnya kita udah kelihatan ini menu utama gitu ya. Nah, selanjutnya kita fokusin untuk nambahin teks. Untuk teksnya kita klik teks, kemudian kita tulis di sini source. Source itu ukurannya 16. Kemudian kita bisa atur posisinya agak ke atas dikit di sini. Untuk warnanya sedikit keabuan, jadi nggak terlalu terang. Nah, begini ya. Nah, untuk yang bagian menu juga kita masukin. Untuk yang di sini kita masukin food. Untuk warnanya udah benar, warna hitam. Ukurannya saya gedein dikit. Ukurannya 20. Tapi ini udah pas ya, udah 16. Kemudian tipenya saya atur bebas aja ya. Yang tidak terlalu formal. Ukurannya saya sesuaikan, berarti ini 20. Kalau kegedean kita kecilin.
Kalau masih kegedean, kecilin lagi. Ini nggak cocok ya. Kita balik lagi enter aja deh. Nah, seperti ini ya. Ini kita balikin lagi ukurannya 16. Nah, kalau udah selesai, kita fokusin yang lain. Di sini tulisannya food kita ganti. Contohnya rental. Yang ini udah ada hotel, harusnya udah tahu, jadi nggak perlu. Jadi sekarang kita fokusin yang lain. Jadi di sini kita tambahkan teks. Pick up ya, coba. Ini mungkin pick up ke bandara gitu ya, atau ngantarin ke bandara. Yang ini sewa motor. Yang ini sewa mobil. Yang ini sewa kapal. Oke, nah kelihatan, jadi udah kelihatan gitu ya. Ini menu yang atas, ini menu di produknya. Nah, di bagian yang ini itu bagian informasinya. Jadi kita bisa tulis di sini informasi. Kemudian kita bikin dia bold, ukurannya gedein. Nah, untuk informasinya kita bikin badinya itu lebih kecil, jangan 20. Nah, ini informasinya bebas aja ya. Pulau Belitung berada di Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah penduduk 1 juta orang. Nah, ini bebas saja ya Bapak Ibu ya. Untuk informasinya kita pakai informasi yang ada di Pulau Belitung. Jadi ini sebagai demo, jadi kita pakai data yang belum akurat gitu ya. Harusnya 1 juta itu lebih. Nah, kemudian kita atur, mungkin ini kegedean ya. Mungkin 12 sudah cukup nih. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita nambahkan bagian pluginnya. Di sini ada, jadi di bagian ini kita pilih plugin. Di sini ada manage plugin. Di sini kita bisa pilih plugin apa aja yang mau kita pakai. Kalau kita pilih elemen, saya harusnya udah pernah install sebelumnya. Nah, fungsi plugin itu buat kita nanti masukin materialnya di sini. Ya, materialnya itu fungsinya buat contohnya untuk bagian search itu bentuknya kaca pembesar gitu ya. Kemudian di sini ada maps, di sini ada information, ada lain-lain sebagainya. Nah, di sini fungsi dari plugin itu buat kita download. Jadi ini harus terkoneksi ke internet. Kalau nggak dia bisa loading cukup lama gitu ya.
Nih di sini ada material design icon. Nah di sini kita bisa klik run. Coba kita lihat ya untuk material design iconnya itu cocok atau enggak. Nah contohnya seperti ini nih. Kalau kita klik run, nanti dia munculnya seperti ini. Kita search gitu ya. Kalau kita klik search, dia muncul nggak nih? Ini butuh koneksi internet ya. Jadi kalau internetnya lambat, maka dia bakal lambat juga nih munculnya. Ini harusnya ada tapi nggak kelihatan ya. Nah kayak gini nih search gitu ya. Nah kita bisa klik. Di sini ada kaca pembesar. Kita kecilkan, kita sesuaikan untuk desainnya kita. Nah posisinya mungkin di situ pas. Nah kita geser dikit. Nah hasilnya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga kita pasang. Jadi ada home. Oke, kita sesuaikan home-nya ada di bagian kiri. Kita kecilkan aja, kecil banget. Di tengah-tengah posisinya ya. Nah, di sini kalau udah home, di sini kita jadi ada maps, ada information. Kita maps dulu deh. Yang bebas sih, yang pilih yang mana ya, contohnya ini. Atau yang ini deh. Kita taruhnya di bagian yang ketiga, di tengah-tengah. Ukurannya kita kecilin, kita sesuaikan dengan yang ada di yang home itu ya. Nah, kemudian information. Ini dikecilkan, disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah tampilannya itu kayak gini. Yang satunya lagi belum ya. Yang satu ini coba saya lihat ya. Untuk yang ini kita lihat project sebelumnya. Bagian search-nya juga dimasukin ya. Kita back lagi, buka lagi. Kita buka project yang tadi ya. Tadi kurangnya yang ini. Search harusnya ya. Nah jadi kalau koneksi internetnya lambat ya berarti lambat juga buat bukanya. Nah yang ini yang belum ya. Tadi material. Jadi kalau Bapak Ibu terkeluar gitu ya pluginnya. Jadi kita di sini ada plugin yang kalau udah kita run harusnya udah ada di sini nih material. Ini lama sekali munculnya ya. Loading. Nah kalau kita udah selesai, kita masukin bagian search-nya. Search-nya harusnya kita nggak perlu material ya. Kita bisa ambil yang atas ya, kopas aja. Copy, pastein. Nah, posisinya di sini, gedein dikit. Udah. Nah, kalau udah selesai, nah
Seperti inilah desain menu utamanya kita. Jadi ada menu-menu bagian atas, juga ada bagian menu yang bagian yang di sini untuk yang bagian tengah. Ini konten-kontennya. Jadi nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu kita membuat konten dari menu-menu tersebut. Jadi ada banyak ya yang bisa kita masukin. Jadi macam-macam. Harusnya yang ini bukan sewa sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau kita mau edit ya kita tinggal ngedit aja. Kita menyesuaikan, jadi lebih fleksibel. Jadi kalau Bapak Ibu udah desain layoutnya ya masih bisa kita ubah gitu. Jadi nggak ini sifatnya itu prototype. Jadi prototype itu kalau kita ada kesalahan tinggal kita ubah aja. Jadi contohnya kalau kita buat kayak gini, kalau ada permintaan klien gitu ya, buat revisi atau mengubah atau kontennya diganti yang lain, maka kita bisa bisa fleksibel tinggal ganti aja. Kayak gitu. Nah, yang kita pelajarin di sini itu nge-layout gitu ya. Jadi nge-layout itu buat kita tahu posisi-posisinya. Jadi bagian atas itu header, ini untuk informasinya, kemudian ini untuk bagian kontennya di sini. Yang di sini ada menu itu per kategori, jadi ada kategori food, ada rental, ada hotel. Kalau yang di sini itu konten-kontennya itu random, bisa apa aja boleh. Jadi contohnya kalau pariwisata bisa kita masukin itu tari-tarian atau makanan atau sebagainya. Kayak gitu. Sedangkan yang bawah itu navigasinya, jadi kalau kita mau source itu bagian yang ini, kalau kita mau lihat mapnya atau lihat informasinya ada di sini. Nah, demikianlah desain dari menu utamanya kita. Jadi kalau udah selesai kita export. Di sini ada klik export. Oke, kita klik dulu di bagian frame-nya. Kalau udah selesai kita klik export. Nanti kita bakal download. Nanti hasil downloadannya ya sesuai dengan apa yang kita desain. Hasilnya kayak gini. Nah, ini kalau dia hilang satu, berarti mungkin bagian desainnya kita masih ada yang miss gitu ya. Contohnya kalau udah hilang, ya udah kita delete aja, nanti kita masukin lagi gitu. Nah, contohnya ini ada search ya. Ada tulisan search di sini ya. Nah, ini salah nih. Nah, ini kita delete aja. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah selesai kita lanjutin aja ekspor lagi. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jadi, kita mendesain halaman menu utama dari aplikasi pariwisata. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya itu kita bakal bahas tentang konten.